kesempatan ini sebagai Bu Ois bukan sebagai coach dan apa yang kompetensi apa yang ingin Bu Ois kembangkan pada kegiatan coaching kita kali ini. Iya, terima kasih Bu Yati dari rubrik yang sudah kita sama-sama di LMS. Terus saya diminta coach saya. Jadi pada saat praktek ini kita akan bahas apa ya rubrik yang akan kita bahas, yang akan kita nilai. Mungkin untuk kompetensinya saya lebih ke memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot. Untuk referensinya kita sudah berada di lokasi, kita sudah berada di tempat yang sudah nyaman, kemudian cara mendengarkan aktif itu saya sudah dari dulu sudah memiliki sifat seperti itu. Mungkin saya akan menggali bagaimana memberikan pertanyaan bobot kepada coach saya. Berarti yang ingin dikembangkan oleh Bu Ois di sini adalah menggali pertanyaan bobot sebagai coach di sini ya. Oke Bu Ois, bisa kita mulai untuk kegiatan coachingnya dan saya akan langsung berperan sebagai coach dan observer. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Bu Ois. Ya, selamat pagi Bu Yati. Kemarin Bu Yati kan sudah menginformasikan kepada saya dan mendiskusikan. Iya Bu. Kira-kira apa sih harapan Bu Yati dari diskusi kita hari ini? Begini Bu Ois, harapan saya nanti saya bisa menyelesaikan memberikan sebuah solusi lah kepada salah satu murid saya yang benar-benar menurut saya itu entah membutuhkan perhatian khusus atau perlakuan khusus ya. Karena begini Bu Ois, anak murid saya yang satu ini dia berasal dari orang tua yang berada, orang tuanya polisi. Nah, dan saya kan kebetulan baru kasih nih di sini. Jadi dari yang saya dengar dari guru sebelum saya, ini orang tuanya itu agak keras karena dia dari polisi, jadi agak sedikit menekan gurunya seperti itu kan. Dan saya mulai kebingungan seperti itu karena setiap sekali saya ajak untuk diskusi dengan orang tua, setiap orang tuanya terlalu sibuk, kemudian mungkin tak terlalu memanjakan. Jadi saya apa sih yang akan saya lakukan lagi nih caranya untuk mendekati anak ini, membimbing anak ini seperti itu. Ini saya udah bisa tangkap nih, kayaknya masalah dengan siswa dengan muridnya ya Bu. Iya. Mungkin waktu kita nggak lama-lama, hanya sekian aja. Mungkin Bu Fitri bisa menceritakan memberikan informasi kepada saya tentang jadi kita bisa saling berdiskusi nanti. Oke, silakan Bu Fitri. Jadi Bu Ois, diskusi saya pada saat ini sebenarnya kemarin itu kan sudah saya juga berikan belajar tambahan melakukan pembelajaran deradikalisasi ya Bu Ois ya. Saya sudah berusaha untuk membimbing anak ini duduk dengan dekat dia, tetapi ketika saya memberikan pertanyaan kepada si anak ini, si A ini, dia langsung menangis. Jadi sedikit-sedikit ketika saya tanya menangis. Akhirnya saya tanya kenapa menangis? Diam. Sebenarnya saya tahu dia hanya menangis itu karena mungkin rasa grogi dia itu karena dia itu tidak mampu mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Padahal tugas untuk dia itu memang sudah saya kondisikan untuk sesuai dengan kemampuan dia. Namanya kita juga harus berdiferensiasi dalam asesmen ya Bu Ois ya. Jadi dan ketika saya panggil di depan pun misalnya ketika dia mengumpulkan tugasnya dia paling lama, menulis paling lama. Saya sudah berusaha untuk membimbing tulisannya itu seperti apa biarlah agak lama dari yang lain untuk kita tulisannya bisa terbaca dan dia bisa mengulang lagi pembelajarannya di rumah. Tetapi ketika saya panggil ini saya suruh membaca saja dia langsung nangis lagi Bu Ois gitu. Kemudian tidak hanya di pembelajaran yang lain, matematika juga seperti itu. Saya untuk konsep matematika yang saya ajarkan, dia bisa caranya, hanya saja dia tidak bisa melanjutkan proses dari operasi hitung ini karena dia sendiri tidak kurang mahir dengan menciptakan. Misalnya 2 kata 8 aja dia lama sekali, apalagi perkalian. Jadi saya terkendalanya di situ Bu Ois. Kalau boleh tahu nih kelas berapa ini Bu? Kelas 4 ini. Kemudian setelah saya adakan ulangan harian, itu kan saya beritahu kepada orang tuanya bahwasanya
kan rendah. Ini gimana di rumah di mana. Terus langsung sama komplain ke saya bahwasanya dia les bu di tempat lesnya dia bisa bu gitu kan. Jadi kan otomatis ya apa ya dengan saya ketika dia menjadi saya otomatis saya refleksinya ke diri sendiri ya bu ya. Terus saya tanya dia lesnya sama siapa, ternyata dia lesnya salah satu apa namanya itu salah satu peggy di sini gitu kan. Terus saya tanya boleh bawa buku lesnya, dia nggak mau, dia langsung nangis ya, orang tuanya pun susah lagi saya untuk menggali apa soalnya itu orang tua tuh lebih banyak pembelaan ya. Jadi saya bingung gimana caranya saya supaya bisa berkomunikasi yang baik dengan siswa, bisa benar-benar mendukung siswanya saya ini yang satu ini memang yang paling bawah lah menurut saya. Sekarang dia udah kelas 4 SD ya Bu ya. Secara kita tahu kalau tambah-tambah itu kan memang di dasarnya dari kelas biasanya dari kelas 12 iya. Itu udah koordinasi juga dengan guru-guru apa kira-kira bagaimana? Sudah ditanyakan ke guru kelas bawah dan dari pendapat dekan itu memang anak ini apa ya memang pendapatannya rendah seperti itu. Tapi mungkin yang kawan ini apa ya katakan malas sama apa ya, karena orang tuanya ini suka gimana ya sedikit itu dia menyalahkan guru seperti itu tanpa melihat sebenarnya potensi anaknya juga gimana. Misalnya kan kita di sekolah kita bantu, di rumah kan juga harus kita bantu ya. Jadi ada apa namanya itu kolaborasi yang bagus lah antara guru dan orang tua sehingga kita bisa terbantu. Saya bingung jadinya bagaimana nih cara saya mendidik anak ini. Iya benar. Tadi kata Ibu, backgroundnya dia dari anak polisi ya Bu ya. Anak polisi. Tinggalnya jauh dari sini Bu. Sudah tinggalnya. Nah, saya bingungnya Bu Is. Ibu pernah nggak coba-coba gitu, karena dia dekat sini tinggalnya, sekali-sekali main ke rumah orang tuanya gitu, melihat bagaimana pola asuh orang tuanya terhadap dia gitu. Kalau untuk main ke rumahnya, saya belum boleh karena saya merasa masih baru aja sih di sini, jadi kan masih belum terlalu kenal sama wali murid. Memang belum ada kunjungan rumah, tapi sepertinya boleh lah Bu Is, saya bisa untuk coba sekali-kali kan kunjungan rumah. Tetapi yang saya tangkap dari setiap kali saya melakukan percakapan dengan orang tuanya, si anaknya memang nanti Bu Yati bisa lihat potensi-potensi anak ini di rumah. Iya, karena dia berada mungkin gini Bu Is ya. Karena dia berada di rumahnya mungkin dia lebih bisa terbuka untuk apa sih sebenarnya kendala dia itu belajar gitu. Karena saya kebingungan setiap saya tanya dia cuma menangis padahal ini anak laki-laki kan, anak seorang polisi kan gitu ya boys ya. Jadi dia hanya apa namanya itu kurang terbuka seperti itu. Nanti saya cobalah ini melakukan kunjungan rumah ini. Memang harus kita lebih banyak mengetahui informasi tentang mungkin anak. dia dengan suasana yang nyaman dia, suasana merasa dia di rumah dia mungkin lebih terbuka ya Bu Is ya. Iya. Ini akan saya jadwalkan ini Bu Is. Nah kira-kira nih kapan nih mau dilakukan kunjungan rumah untuk murid ini? Karena keterbatasan waktu untuk sekarang ini Bu Is, karena dalam minggu ini adalah minggu ujian dan minggu depan sudah harus bagi rapor. Mungkin untuk 2 minggu ini saya belum bisa lakukan. Barangkali nanti akan saya lakukan, coba saya lakukan di awal semester Bu Is. Di awal semester sehingga saya bisa apa namanya itu di awal semester ini saya memperbaiki, merefleksi apa ini yang harus saya lakukan nih untuk si anak ini seperti ini Bu Is. Jadi bisa kita memperbaiki bagaimana pembelajaran untuk si anak ini seperti apa, karena Ibu sudah menerima informasi yang banyak untuk mengatasi permasalahan belajar untuk murid. Iya Bu Is. Oke dah, kita bertemu kembali nanti di awal semester, kita lihat bagaimana perkembangannya. Semoga bisa memberikan solusi buat murid dan Bu Eti juga. Iya Bu Is, terima kasih banyak Bu Is. Mungkin ini setelah kunjungan rumah ini saya memang perlu bantuan Bu Is lagi nih. Saya akan diskusi lagi nih Bu Is. Jadi apalagi nih yang bisa saya lakukan nih Bu Is ya. Nanti entah apa lagi yang akan saya temukan setelah saya melakukan kunjungan rumah nanti. Oke, tidak apa-apa Ibu. Ibu terima kasih juga sudah berbagi dengan saya. Semoga bisa membantu. Iya Bu Is, terima kasih Bu Is. Sudah sangat membantu sekali Bu Is. Enggak, sepertinya bagaimana? Langsung kita sampaikan.
Baik ya Bu Ois, saya akan coba langsung menyampaikan observasi ya. Tadi kan yang ingin Bu Ois kembangkan dalam kegiatan coaching ini adalah kompetensi menggali potensi si coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Dan ini sudah sangat terlihat sekali Bu Ois ketika Bu Ois tadi berperan sebagai coach, di mana Bu Ois tadi bukan Bu Ois yang menentukan solusinya, tetapi bagaimana Bu Ois tadi itu memandu saya selaku coach ini apa nih yang akan saya lakukan nantinya, sehingga saya bisa terbayang, oh ternyata saya melakukan bagus juga melakukan kunjungan rumah dan itu akan saya lakukan seperti itu ya. Nah itu kan apa namanya melalui pertanyaan-pertanyaan yang Bu Ois lemparkan tadi, seperti bagaimana sudah Bu Yati tanyakan kepada guru kelas lainnya, berarti kan memandu saya Bu Ois ya, apa yang sudah saya lakukan, kemudian apa yang sudah saya lakukan ini saya sudah sangat terlihat sekali Bu Ois. Nampaknya apa namanya dari kita latihan pada sesi sebelumnya Bu Ois ya, memang sudah terlihat sekali bagaimana Bu Ois ini bisa memandu coach untuk menyelesaikan permasalahannya, bagaimana coach bisa apa namanya menggali potensinya, apa yang akan dia lakukan, kemudian informasi apa yang harus mereka kumpulkan nantinya, seperti itu. Sudah terlihat sangat bagus sekali tadi. Terima kasih Bu Yati untuk observasinya. Bisa kita lanjutkan ya. Dia akan berperan sebagai coach dan saya berperan sebagai coach dan juga sebagai observer. Jadi hari ini kita akan membahas tentang rubrik penilaian, di mana di situ ada pra-supervisi, ada observasinya dan juga pasca percakapan. Untuk pra-supervisi, rubrik yang diharapkan di sini apa kompetensi yang Bu Yati ingin capai sebagai coach dalam penilaian hari ini? Yang ingin saya ingin kembangkan itu ada dua Bu Ois. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif nih Bu Ois. Terus kompetensi menggali potensi coach, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Ois. Jadi bagaimana saya nanti memberikan pertanyaan itu, dan itu yang ingin saya kembangkan di Bu Ois dalam kegiatan coaching yang akan kita lakukan nantinya. Ya, kira-kira kan tadi dua ya Bu ya, memberikan pertanyaan berbobot dan menjadi pendengar yang aktif. Apa indikator bahwa kompetensi itu bisa tercapai? Nah, ini nantinya saya bisa merespon setiap perkataan atau setiap pembicaraan yang dilakukan oleh coach saya. Kemudian nanti dari kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ini terlihat nanti dari bagaimana coach itu bisa menyampaikan situasi mereka yang mereka alami, kemudian nanti apa yang akan mereka lakukan atau rencana-rencana apa yang akan melakukan nanti sesuai dengan permasalahan atau situasi yang mereka hadapi nantinya. Boys. Baik, bisa kita mulai Bu Yati? Ya Boys. Oke. Selamat pagi Boys. Selamat pagi Bu Yati. Ya, terima kasih ya sudah datang. Bagaimana nih kabarnya? Kabarnya ada hal yang mau saya perbincangkan dengan Bu Yati. Iya, biasa. Tapi ya tentunya sehat ya. Saya sehat. Oke Bu Ois, mungkin dalam sesi kita ini kita tidak punya waktu yang banyak ya. Apa nih yang akan kira-kira yang ingin Bu Ois diskusikan? Oke, baiklah Bu Yati. Gini Bu Yati, saya kan kemarin mengikuti kegiatan perlombaan. Dari kegiatan perlombaan yang saya ikuti itu, jadi saya masuk nominasi. Dan harus dikirim ke Jakarta besok hari Senin. Wah bagus dong seperti itu Bu Ois. Saya luar biasa juga, saya senang. Tetapi yang menjadi dilema bagi saya, di mana pada saat itu dari tanggal 13 sampai tanggal 16 seminggu itu adalah masa-masa saya harus mengentry nilai rapor. Saya sebagai wali kelas saya juga harus mengentry nilai memprint rapor siswa saya. Kemudian saya juga sebagai ibu muda, di mana anak saya masih berumur 7 bulan, saya harus meninggalkan anak di saat saya harus masih dalam fase menyusui nih Bu Yati. Jadi dilema buat saya untuk mengikuti kegiatan ini. Pertama saya ucapkan selamat dulu ya Bu Ois ya atas masuk ke 40 nominasi senasional, itu sebuah prestasi yang luar biasa loh Bu Ois, dan itu menurut saya itu kesempatan yang langka juga seperti ini. Dan ini nih apa nih yang Ibu Ois harapkan nanti di akhir sesi coaching kita kali ini? Saya bisa dapat suatu langkah ini untuk kedepannya. Gimana ya kira-kira apa saya mengambil kesempatan ini atau saya
tidak mengambil kesempatan ini. Jadi ada dua pilihan ini Bu. Banyak hal yang bikin saya bingung dengan hal ini. Jadi ada suatu keputusan yang akan saya terima nantinya, saya dapatkan nantinya. Iya, oke Bu Ois. Nah, sekarang Bu Ois bisa ceritakan dulu situasi yang Bu Ois hadapi ini secara detail ini gimana nih, Bu Ois? Iya, situasinya saat ini saya kan kalau untuk tugas sekolah itu bisa saya tugas sekolah bisa saya sambil ya Bu ya, karena dia menggunakan e-rapor itu memang datanya sudah ada di komputer saya. Itu rasanya saya sudah bisa mengatasinya. Kemudian saya sebagai wali kelas, saya mungkin akan mencoba berkoordinasi nanti dengan guru bimbingan konseling, guru BK membantu saya nanti dalam pembagian rapor ini untuk semester 1 ini. Nah itu sudah teratasi. Kemudian dari kepala sekolah saya juga sudah memotivasi saya pada saat ini juga, motivasi saya ikutlah Boys karena ini mungkin kesempatan itu tidak datang 2 kali, beliau mengatakan seperti itu. Dan rekan-rekan saya yang sudah saya minta pendapatnya juga memberikan dukungan dalam hal ini. Cuman karena kita sebagai ibu ya Bu ya, ada hal yang memberatkan karena saya masih dalam fase menyusui ini. Jadi agak berat saya meninggalkan bayi saya. Ya, berarti kan dari sekitar lingkungan sekolah tugas nih ya, dari lingkungan kerja Bois kan berarti Bois sudah mendapatkan dukungan ya Bois ya. Nah sekarang Bois gimana nih perasaannya dulu secara apa namanya itu? Jujur kepada diri sendiri. Nah, nih gimana nih perasaan Bois nih? Kalau saya dengan mendapatkan kesempatan yang seperti ini luar ini. biasa nih sebenarnya, karena dari teman-teman saya yang ikut kegiatan lomba ini mereka malah kok bisa dapat ya gitu. Bagaimana caranya? Itu kan ini kesempatan langka loh. Ini padahal yang lain mau loh Bu, mau juga ikut kegiatan Bintek ini. Nah, kenapa saya harus menyanyiakannya ya? Padahal ini kesempatan buat saya. Tapi kembali lagi saya dasarnya itulah anak ini yang menjadi dasar saya untuk tidak mengikuti awalnya. Tapi suami juga mendukung, suami juga memberikan motivasi. Sekarang motivasi saya untuk anak ini bagaimana saya bisa melepaskannya gitu, karena saya masih menyusui ini loh Bu. Ya berarti ini kendalanya Bu Ois ini ya, kalau dalam diri sendiri ya berarti ya memang ada keinginan Bu Ois untuk berangkat ya. Tetapi di sini kendala Bu Ois yang saya tangkap adalah peran Bu Ois sebagai orang tua. Nah Bu Ois ini kesempatan Bu Ois ini sudah pernah Bu Ois bicarakan belum sama suami atau sama keluarga seperti itu? Iya, saya sudah bicarakan juga dengan suami, dengan keluarga. Mereka mendukung saya, mereka memotivasi saya untuk ikut. Tidak apa-apa, ikut saja. Untuk anak mungkin nanti bisa lah diatasi karena dia kan sudah MPASI. Iya, berarti ada dukungan nih dari sebenarnya dari suami ya. Karena saya sudah anaknya itu MPASI, jadi bisa lah untuk ditinggal. Suami juga memberikan penguatan seperti itu gitu. Karena ya gimana ya, saya juga merasakan bahwa ini kayaknya kesempatan ini nggak datang 2 kali ya Bu Yatia. Entah teman-teman saya yang lain juga berkeinginan untuk ikut Bintek ini. Kenapa saya harus menyanyiakannya? Nah kira-kira nih Bu Ois dengan melihat peluang nih dari kegiatan Bintek yang akan Ibu Ois lakukan ini, bagaimana itu kira-kira Bu Ois situasinya yang akan Bu Ois mengatasi kendala Bu Ois ini? Apa nih yang sudah terbayang nih Bu Ois? Kalau untuk yang anak-anak, untuk yang di murid saya sudah saya atasi ya, saya bisa nanti berkolaborasi dengan guru BK. Kalau untuk penilaian saya sudah mengangsurnya, alhamdulillah saya sudah memberikan rekapnya, sudah selesai. Untuk anak saya ya tadilah orang tua saya bilang itu kan bisa dipamping katanya seperti itu. Jadi bisa dipamping IC-nya. Tuh anak juga sudah MPASI, dia udah makan, dia udah punya susu bantu juga. Ya mungkin gangguan gelisahnya di malam hari itu biasa. Jadi untuk untuk beberapa hari itu tidak apa-apa. Saya mengatakan seperti itu, menguatkan saya seperti itu. Karena ya beberapa dari teman-teman juga menguatkan saya seperti itu Bu Yati. Iya, seperti yang Bu Ois sampaikan tadi, Bu Ois bisa camping nanti. Jadi selepas Bu Ois kegiatan Bintek ini, Bu Ois pas kembali, Bu Ois tak bisa menyusui si anak kembali seperti itu Bu Ois ya. Iya benar-benar juga ya Bu Yati ya. Iya. Dan ini untuk persiapan Bu Ois berangkat itu bagaimana, sudah oke ya berarti ya. Persiapan itu yang belum saya lakukan karena saya masih belum menetapkan ke diri saya gitu, bagaimana menguatkan diri saya untuk ikut gitu. Jadi kalau misalkan kalau dari pembicaraan, dari motivasi yang diberikan sih sampai yang teman-teman saya tadi Bu Yati juga mau ikut katanya kan, ya mungkin saya akan mengambil kesempatan ini dan besok mungkin saya akan menyelesaikan administrasi untuk lomba ini.
kapan nih Bu Ois mulai bisa untuk untuk lebih bisa menyiapkan diri, menyiapkan keberangkatan, menyiapkan mental itu menyiapkan bagaimana si anak ini bisa tinggal dulu nih selama beberapa hari tanpa si ibu nih. Iya, saya mungkin hari ini saya mau melatih anak saya nih, melatih anak saya hari untuk ini ya, Bu Ois ya. Mulai dari hari ini ini saya coba untuk memberikan ASI pumping. Malam mungkin saya coba nanti dikasih botol susu aja. Jadi dia dicoba dulu apakah bisa solusi itu diatasi mungkin dengan memberikan pumpingnya tadi. Untuk administrasi, untuk penyelesaiannya mungkin saya bisa selesaikan besok. Kalau kepala sekolah sudah mengizinkan, mungkin dari sayanya juga pemesanan lainnya mungkin besok akan saya lakukan. Kira-kira untuk persiapan ini siapa nih yang bisa membantu Bu Ois nih? Suami saya juga bisa bantu untuk pemesan tiket juga dari keluarga sudah, untuk teman-teman rekan sekolah sudah saya koordinasikan juga. Dari BK-nya juga sudah saya sampaikan, wakil kurikulum juga saya sampaikan. Mungkin halangan untuk hal ini tidak ada, mungkin dari saya pribadinya yang belum siap untuk itu. Oke Bu Ois, mungkin ini sudah di penghujung waktu nih, apa nih yang bisa Bu Ois simpulkan nih dari apa yang akan Bu Ois lakukan terhadap permasalahan keberangkatan Bu Ois nih? Iya, sepertinya saya memang harus mengambil kesempatan ini ya Bu Yati ya, dengan solusi, dengan motivasi, dengan cara kita hari ini. Sayang rasanya kalau saya tidak mengambil kesempatan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga buat saya ke depannya, menjadi batu loncatan buat saya ke depannya untuk lebih berkarir lagi di bidang kesempatan ini langka Bu Ois. Iya, kesempatan ini langka bagi saya. Jadi mudah-mudahan ini awal bagi saya untuk bisa menata diri saya, manajemen diri saya, bagaimana memprioritaskan keluarga, pendidikan dan juga pengembangan karir. Iya, dan Bu Ois yang pertama tuh harus tetap semangat dulu dan optimis dulu Bu Ois. Oke Bu Ois, terima kasih ya. Saya tunggu nih nanti kegiatan apa yang telah Bu Ois lakukan di sana selama BIMTEK. Dan selamat ya, semoga berhasil sukses. Terima kasih Bu Yati untuk waktunya, saya terbantu sekali dengan motivasi yang Bu Yati berikan. Percakapan ini juga mengurangi beban pikiran saya dan saya bisa berkomitmen untuk mengikuti kegiatan. Terima kasih. Terima kasih Bu Yati. Semoga sukses. Selamat Bu Yati sudah melakukan coaching kita hari ini, dan Bu Yati sebagai coach luar biasa. Bu Yati sudah mencapai indikator yang Bu Yati harapkan, kompetisinya juga sudah tercapai rasanya, dan saya juga teratasi permasalahan saya. Cukup lega kalau kita sudah berbicara ya Bu ya, kita berdiskusi, kita menyampaikan yang saya sampaikan tadi, dan saya juga terbantu dengan gesturnya Bu Yati yang humanis, yang penuh dengan keceriaan. Jadi saya merasa dengan keceriaan Bu Yati, jadi beban saya itu terkurangi sedikitnya. Jadi lebih banyak kita cerianya, dan kita dalam menyampaikan itu juga santai. Ya, intinya kita itu sebenarnya saling diskusi ya Bu Ois. Terhadap apa yang ingin kita capai seperti itu. Oke Bu Ois, terima kasih banyak Bu Ois selesai, kita bisa selesaikan hari ini. Terima kasih Bu Yati untuk sama Bu Ois. Terima kasih banyak.